Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci. Dengan hati yang suci marilah kita haturkan puja dan puji ya dari tempat yang makmur, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta yang pembolak-balik hati kita ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ketetapan iman Islam sampai akhir kehidupan kita ini. Salawat serta salam kita, terus kita panjatkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai petunjuk panutan insan seluruh manusia di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat fit dini wa dunya wal akhirat. Mari kita sama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin walimni at-tawil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-tawil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-tawil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Sebagian besar kita ini kalau telah mendapatkan dunia, kita itu telah lupa. Kita melupakan akhirat. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil tema harta yang sedikit saja bisa membuat kita lalai terhadap akhirat. Bagaimana kita dengan harta yang banyak? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika kita diberikan harta dunia, lalu kita tidak mensyukurinya, serta lalai terhadap akhirat, berarti harta tersebut merupakan ujian bagi kita. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, dunia yang sedikit saja bisa membuatmu lalai terhadap akhirat. Lalu bagaimana dengan harta yang banyak? Lalai, bagaimana kita lalai? Selama ini kita diperintahkan untuk sholat tepat waktu, tapi dengan kesibukan dunia, kita akhirnya perintah Allah tadi kita kalahkan. Kita diperintahkan untuk membayar zakat atau bersedekah, tapi kita kita merasa eman sekali untuk mengeluarkan harta kita, bersedekah atau terutama untuk zakat.
atau panggilan-panggilan lagi yang lain, atau bahkan kita meninggalkan sholat itu sendiri. Naudzubillah min dari. Maka janganlah kita tergila-gila dengan harta, dengan dunia, sebab suatu saat harta dunia akan meninggalkan kita, akan menceraikan kita, ya. Dan mestinya kitalah yang seharusnya menceraikan atau memisahkan dunia tersebut. Mestinya kitalah yang meminta cerai, meminta berpisah dengan dunia tadi. Jika kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, ibaratnya kita sama seperti orang yang beristri dua, ya. Beristri dua ini istilahnya begitu. Yang satu tua dan suka berkhianat, sementara yang lain masih muda, cantik dan setia. Jika engkau lebih memilih istri yang tua, jelek, suka berkhianat itu daripada istri yang muda, cantik, setia, berarti kita sangatlah bodoh. Masalah kata-kata yang tidak pantas ya saya ucapkan ya. Ya, ya itulah kurang lebihnya. Yang tua itu ibaratnya dunia, ibaratnya harta yang pasti nanti suatu saat akan menceraikan kita, akan meninggalkan kita, akan berkhianat dengan kita. Mereka tidak setia. Begitu kita meninggal, mereka akan meninggalkan kita semua. Mereka tidak ikut kita. Sedangkan akhirat itu selalu hidup, selalu muda, dan dia akan selalu setia menemani kita. Dunia itu seperti orang tua yang sedang menderita berbagai macam penyakit, penyakit lepra, penyakit kusta, tapi dikemas, dibungkus dengan baju yang sutra yang bagus. Ibaratnya seperti itu. Orang beriman akan menjauh darinya karena mengetahui hakikat sebenarnya dunia itu. Di mata Allah itu dunia itu hina. Di mata Allah itu dunia itu hina. Namun dibungkus dengan kain sutra yang bagus, ya. Namun bagi orang yang beriman itu paham, tahu betul itu hakikatnya dunia. Maka kalau kita mengetahui rahasia sesuatu adalah yang tentunya mereka begitu diberi harta, mereka akan jadi orang yang amanah, yang dapat dipercaya. Bapak Ibu sekalian, kita semua telah dipenuhi jatah kita, makan, minum, pakaian, perhiasan. Ibaratnya begitu. Kita telah memenuhi semua kebutuhannya, makan, minum, pakaian, perhiasan. Ini mestinya kan sudah cukup, sehingga kita tak perlu lagi mencintai dunia yang melebihi. Bicaranya mudah ya. Pakaian, perhiasan. Bukankah itu sudah cukup? Ya mestinya seperti itu. Allah kan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Bukan semua keinginan ya, tapi semua kebutuhan akan dicukupi. Makan, minum, kebutuhan makan, dan seterusnya. Sehingga kita tak perlu lagi mencintai dunia yang berlebihan. Orang yang mencintai dunia yang berlebihan, ya sampai tamak ya, berarti telah mengkhianati amanah. Sementara orang yang mengkhianati amanah tak akan diberitahu rahasia yang ada. Jadi kalau mencintai berlebihan itu sampai akhirnya nanti tidak amanah, nanti eman untuk dikeluarkan, eman untuk dizakatkan, eman untuk disedekahkan. Itu maknanya seperti itu. Yang mencintai yang berlebihan. Yes, ya itunya begitu. Kita menggunakan seperlunya dan yang lain tadi kita berikan. Mestinya yang kita gunakan seperlunya, selebihnya kita gunakan untuk persiapan akhirat. Maka pergunakanlah harta dunia sebagai sarana untuk bekal sampai kepada kehidupan yang kelak. Dengan di samping itu apa? Memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir, ya. Itu merupakan cahaya. Itu merupakan apa itu supaya hati kita tetap terjaga, supaya bersih, supaya cahaya itu turun kepada kita. Dunia ini diibaratkan atau harta ini diibaratkan orang yang sedang pergi ke ladang. Bila ia bekerja keras di ladang tersebut sambil mengumpulkan bahan makanan untuk keperluan nanti, maka ia tergolong cerdas dan pintar. Sebab ia bekerja untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pada saatnya nanti, begitulah keadaan orang yang beramal saleh di dunia. Sementara engkau sibuk mengumpulkan ular-ular syahwat dan kelajengking maksiat sehingga engkau pun binasa olehnya. Di dunia tadi begitulah keadaan orang yang beramal soleh di dunia. Jadi kan yang beramal soleh di dunia tadi mengumpulkan harta itu mereka cerdas. Sementara yang mereka sibuk mengumpulkan dunia hanya untuk kepentingan di dunia saja, tidak sampai akhirat, mereka ibaratnya mengumpulkan ular atau syahwat atau sesuatu yang berbahaya dan kalajengking, yang maksiat. Nah, maksiat itu artinya apa? Yang melawan. Sehingga engkau pun binasa olehnya. Ya, karena dia khianat kepada kita. Itu perumpamaan-perumpamaan ya. Maka kita diperintahkan untuk fokus
perhatian kita pada tidak hanya di dunia, tapi harus sampai kepada akhirat. Berpalinglah dari hanya sampai di dunia saja, tapi waspadalah saat dunia ini akan melepaskan kita, akan meninggalkan kita, akan meninggalkan pemiliknya, maka kita akan ditinggalkan juga semua. Maka orang yang sibuk dengan dunia dan mereka lalai untuk taat beribadah kepada Allah seperti seseorang yang diutus majikannya di daerah asing untuk membuat beberapa baju baginya. Lalu pelayan itu pun pergi ke daerah tersebut dan sesampainya di sana ia bertanya, di mana saya akan tinggal? Siapa yang akan saya nikahi? Ia sibuk dengan itu semua sehingga lalai dengan mengerjakan tugas. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, minta fasilitasnya, layanannya, pakaiannya, dan dia lupa dengan tugas yang diperintahkan oleh majikannya. Ketika dipanggil pulang oleh bosnya atau majikannya, mengetahui bahwa ia sama sekali tidak menyediakan apa yang dia diperintahkan, sebagai balasannya pelayan itu akan mendapatkan murka dan mendapatkan dan pemutusan hubungan darinya. Itulah balasan bagi orang yang sibuk dengan urusannya sendiri sehingga dia lupa dengan tugasnya oleh bosnya tadi atau majikannya tadi. Ibaratnya tadi seperti itu. Perintahkan di daerah tertentu untuk mengerjakan tugas, dia sanggup, iya, tapi dia sibuk dengan menikmati kehidupan di sana, minta layan di sana, tapi dia lupa tidak mengerjakan tugasnya. Dan begitu dipanggil, dia akan menjadi orang yang rugi. Begitu pula dengannya, wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengirimmu ke dunia ini, dia memerintahkan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ya Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengurus semua kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus kita di dunia ini untuk beribadah, maka semua kebutuhan kita juga akan dipenuhi oleh Allah. Ya, semua. Tidak, makanya kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir masalah kebutuhan di dunia. Namun jika kita itu hanya sibuk mengurus diri sendiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan kita lupa akan kehidupan akhirat, dan kita menyimpang dari perintahnya tadi, ya jalur petunjuk tadi, maka kita akan menjadi orang yang rugi dan binasa. Kita kembali tidak mengerjakan tugas. Ya, tugas di dunia apa? Tugas manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita dilahirkan atau kita dilahirkan di dunia ini, lahir di dunia ini semata-mata beribadah. Tapi kita lupa dengan beribadah, kita hanya sibuk mengumpulkan harta tadi. Ya, padahal harta akan meninggalkan kita. Maka manusia yang seperti tadi, ya, yang disuruh bosnya, disuruh majikannya ke daerah tertentu, kemudian dia sibuk mengenal sendiri, ya itu rugi. Maka yang untung bagaimana? Rancanglah, mari kita merancang segala sesuatu untuk pergi ke negeri tersebut, serta jangan lupa kita merancang kehidupan dunia ini. Silahkan membuat impian, membuat cita-cita, membuat goal setting, membuat perencanaan yang baik, yang indah untuk kebaikan di dunia sebaik mungkin. Ya, di dunia harus sebaik mungkin. Ya, khairunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat di dunia. Namun tujuan utamanya bukan hanya dunia, harus sampai pada akhirat, serta jangan lupakan membawa bekal. Tentu saja yaitu bekal untuk perintah Allah tadi. Kita diperintahkan untuk apa tadi? Ya, boleh kita silahkan berbuat sebaik, mengumpulkan harta yang baik, tapi bukan orientasinya bukan di dunia, tapi orientasinya harus sampai kepada akhirat. Ya, Allah membolehkan kita hambanya memakan apa yang dibutuhkan guna mendukung tubuhnya mencari bekal. Tentu makan makanan yang halal. Demikian pula dengan keadaan seorang hamba bersama Allah. Allah menciptakan dunia ini dan memerintahkannya untuk berbekal menuju dunia ini semua untuk manusia sebagai bekal beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kalau kita melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Nah ini, wahai orang-orang yang berakal. Jadi kita itu disuruh berpikir berakal. Jadi ketika Allah memerintahkan manusia berbekal, ya untuk akhirat, dia membolehkannya mengambil dari dunia sebatas keperluan di dunia. Lainnya harus fokus kepada akhirat. Maka kita harus mengetahui apa yang kita kerjakan itu ada nilainya enggak? Bahwa nilaimu senilai kesibukanmu. Ketahuilah bahwa nilai kita itu senilai dengan kesibukan kita. Jika kita sibuk memperhatikan dunia,
engkau tidak mempunyai nilai. Sebab dunia seperti bangkai yang tak berharga. Sementara jika kita sibuk dengan akhirat, seperti engkau termasuk orang yang berbahagia, yang memiliki perhatian tinggi. Itu artinya kita berharga. Lalu bagaimana? Urusan dunia, jangan risau. Orang yang risau terhadap dunia, yang menghabiskan malamnya dengan sibuk memikirkan keadaan dunianya, orang yang menyerah, ya itu rugi. Dan orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah serta berlapang hati, yaitu maka itu yang mereka yang beruntung. Mereka untung yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan meniatkan segala aktivitasnya, diniatkan innamal a'malu biniat, diniatkan kepada Allah, maka semua amal kebaikan tadi bernilai ibadah. Maka di sini diibaratkan seperti dua macam pelayan, ya ibaratnya. Yang satu sibuk memenuhi perintah majikannya atau bosnya, ia tidak peduli pakaian yang bagus, ia tidak peduli makanan yang enak. Walaupun dia makanan enak, tapi dia tidak terlalu risau, ya dia tidak terlalu merasa hebat, dia tidak terlalu merasa bangga dengan itu, ya. Yang ada di dalam benaknya, hatinya adalah bagaimana ia Allah yang dihadirkan, bagaimana dia mengabdi, bagaimana ibadah, bagaimana dia membuat Allahnya senang, ya. Dia selalu bagaimana melakukan tugas yang baik, ya. Dan dia percaya jatah dan bagiannya diambilnya sebatas yang direstui oleh bosnya atau majikannya. Sementara pelayan yang satunya setiap dibutuhkan ya, setiap ia kali dibutuhkan oleh bosnya, dia malah sibuk dengan urusan dia sendiri, urusan dunia. Ia sibuk mencuci bajunya, merapikan bajunya, ya, mengendarai kendaraannya, mencuci mobilnya, memperindah mobilnya, memperindah bajunya, sibuk dengan penampilannya, sibuk dengan makanan-makanan, keinginan-keinginannya. Ya, pelayan yang pertama, yang tadi pertama dengan sibuk dengan bosnya itu yang beruntung, sedangkan yang selalu memperhatikan bosnya itu yang beruntung. Sedangkan pelayan yang kedua tadi yang sibuk dengan dirinya sendiri itulah termasuk pelayan-pelayan yang rugi. Ya, dia sibuk dengan mengurus dirinya sendiri, dia melupakan bosnya. Ya, itu termasuk pelayan yang rugi. Ya, itulah maksudnya begitu. Maka pelayan pertama seperti hamba yang saleh yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan hidayah, ia senantiasa lebih sibuk menunaikan hak Tuhannya, mengerjakan perintahnya ketimbang memperhatikan keinginan dan tuntutan pribadi. Dalam kondisi semacam itu, Allah lah yang mengurus semuanya. Dia tidak peduli. Allah lah yang mengurus semuanya. Ya, orang yang takwa akan diurus semuanya sama Allah dan memberinya berbagai karunia sebab ia telah bersungguh-sungguh dalam bertawakal serta mengabdi ikhlas dalam melakukan ketaatan. Ya, janji Allah kalau semua mereka sudah bertakwa, maka dia akan mendapatkan rezeki dari manapun yang tanpa disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sungguhnya Allah berkuasa untuk mewujudkan urusannya yang telah Allah tetap sesuai ketentuan yang Allah sesuatu. Jadi ini Quran surat At-Talaq ayat 3. Ya. Namun orang yang terbuai dengan dunia, dengan harta, lupa kepada akhirat, akan ia akan selalu sibuk mencari dunia serta berupaya sekuat tenaga guna mencapai maksud tersebut dan keinginannya. Menurut Anas radhiyallahu anhu, Anas ya orang yang risau, ini pesan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang risau terhadap akhirat akan Allah beri kekayaan dalam kolbunya. Kalau kita itu yang kita pikirkan Allah, maka Allah akan berikan kecukupan dalam hati kita. Allah akan kumpulkan kemuliaannya pada dirinya, serta dunia akan mendatanginya tanpa disangka-sangka. Sementara orang yang risau terhadap dunia, Allah berikan kemiskinan dalam pandangannya. Kurang terus, rasanya kurang. Allah lucuti kemuliaannya. Banyak ya teman-teman ya, mereka sudah punya jabatan, dia kurang tamak, korupsi, akhirnya dilucuti jabatannya, dilucuti harga dirinya. Dan dunia akan mendatanginya seperti dengan ya sebenarnya yang dia dapatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Di waktu petang ia merasa fakir, di waktu pagi juga demikian. Tidaklah orang yang hamba yang mendatangi Allah disertai kolbunya, kecuali dia akan membuat kolbunya ya kaum mukmin mengasihi dan menyayangi. Selain itu Allah sangat cepat dalam memberikan kebaikan dan kebaikan untukmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi
Saat bagi orang yang lalai berpikir tentang dunia, yang berusaha mencarinya, ia menghitung-hitung akan dunianya, akan bertambah berkurang. Sedangkan orang yang zuhud, walaupun dia itu punya harta banyak, tapi hatinya itu Allah-Allah ya, al-ibadah, memasuki waktu pagi, mengevaluasi bagaimana kondisinya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholat subuhnya. Ia begitu perhatian untuk menambah amal ketaatannya, sementara ahli makrifat di waktu pagi maupun sore selalu mengevaluasi kondisinya, hatinya dan seterusnya. Ya, jadi hatinya yang selalu ingat kepada Allah. Makanya kita niatkan semua aktivitas kita di pagi hari ini, ibadah kita niatkan harus ada nilainya. Apapun yang kita lakukan, kalau niat hati apa itu amalan dunia selama itu baik, kita niatkan karena Allah, itu semuanya bernilai ibadah, semuanya bernilai ibadah. Nama amalubin niat, semua tergantung dari niat kita. Itulah jadi teman-teman sekalian, harus kita jadikan aktivitas kita hanya jangan sampai hanya di dunia. Kalau sampai dunia apa? Ya karena niat kita yang orientasi dunia. Tapi kalau niat kita kepada Allah, maka aktivitas apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, dan semata-mata kita membantu beribadah kepada Allah, mau tahu membantu manusia sesama, maka itu insya Allah akan, janji Allah itu semuanya bernilai ibadah, dan semua urusan kita akan diselesaikan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, orang saudara kita yang berbuat baik maupun berbuat zalim atau apapun, kita doakan mereka menjadi orang baik, soleh dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مردود وطرف ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين
وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يخلون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم